Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas kebugaran seksual. Ini kelas yang pertama yang memang tujuannya untuk membuat laki-laki perkasa. Nah, pengertian perkasa ini adalah nanti ada skornya, skor. Skor ini nanti kita yang tahu sendiri. Kalau saya nggak tahu gitu kan, kita yang tahu sendiri. Beberapa di antaranya nanti ada yang ereksi pagi hari dan sebagainya. Dan banyak nanti yang kita akan lihat. Oke, saya akan langsung masuk pada slide biar tidak terlalu lama. Jadi 2 hari ini kita akan padatkan untuk materinya, karena untuk hari-hari kerja nanti kita akan langsung praktek. Untuk hari kerja kita akan langsung praktek. Ya. Dan kelihatan semua ya. Ya memang namanya teori kita harus sampaikan, mau nggak mau ya, karena ini penting jadi dasar pengetahuan. Supaya kita paham bahwa segala olah napas yang kita latih ini harus ngerti arahnya kemana dan untuk mempengaruhi apa gitu. Nah di sini ada gambar-gambar menarik, ada gambar-gambar menarik di sini ya. Ada tahu, ada pisang gitu kan, sebelah kanan pisang ada timun. Apakah itu nanti kita lihat. Oke, kita langsung masuk pada konten disfungsi ereksi. Ya ini ketidakmampuan mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Jadi SSI. Successful Sexual Intercourse. Saya bahasa kerennya begitu. Tidak bisa ereksi, ya. Dan bisa namun hanya sebentar. Ini begitu saya ngomong ereksi aja, yang sebelah depan kiri saya udah ngelihat nengok. Ini memang seru sekali bahasannya. Bisa ereksi tapi hanya sebentar, kemudian berkurangnya gairah seksual. Nah, ada studi di 8 negara, ya ternyata memang disfungsi ereksi ini cukup serius. Ya, menghinggapi. Mungkin karena kalau di recentnya sih perubahan gaya hidup sih ya, perubahan gaya hidup. Kemudian pandemi juga, gitu kan. Salah satu dampak dari long COVID adalah disfungsi ereksi. Salah satu dampak dari long COVID adalah disfungsi ereksi. Jadi mereka yang pernah kena, kemudian komorbid beresiko, dan berusia di atas 40-an tahun, punya potensi lebih besar. Nah, COVID maksudnya, punya potensi lebih besar untuk mengalami disfungsi ereksi jika tidak ditangani secara benar. Ya, memang seperti itu studinya. Oke, sedangkan di Indonesia bagaimana? Di Indonesia juga sama. Tingkatnya cukup mengkhawatirkan, gitu kan. Total menurut Dr. Nur Rashid dari Kementerian Kesehatan ya, prevalensi disfungsi ereksi di Indonesia itu 35,6%. Dari 255 responden usia 20-40 tahun. Ini lumayan tinggi ya, lumayan tinggi. Nah, maka dari itu, ini belum ditambah data yang hasil dari long COVID. Kalau dari long COVID lebih besar lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, resiko terbesarnya itu ada pada usia antara 40 sampai 55. Ya tentu di atas itu makin berkurang ya. Ini studinya dari 40 tahun sampai 55 tahun ini ya cukup besar. Ya artinya kalau kita jumlahkan antara yang gawat, severe itu gawat, moderate dan mild, ya itu cukup besar sekali gitu kan. 43 ditambah 12 tambah 27. Tinggi sekali usia 40 sampai 55 itu. Dan juga untuk mereka yang ada masalah sama CA, ya problem-problem berhubungan sama prostat gitu. Ini juga kasusnya cukup banyak dan serius gitu. Nah, maka ini nanti kita mau beresin di kelas podcast hari ini. Resikonya banyak. Kalau kita lihat resikonya di sini, ini rata-rata adalah resiko pada sindrom metabolik. Resiko pada sindrom metabolik. Ya, usia jelas. Stres, ya zaman sekarang nyaris keseharian kita kan cepat sekali untuk meningkat stresnya. Dulu ketika nggak ada WhatsApp, nggak ada Telegram, ya kan, cuman SMS, mungkin stres kita justru lebih kecil, ya. Stresnya mungkin hanya muncul di warung kopi, gitu kan, di restoran, di jalanan, di rumah, gitu kan. Sekarang stresnya muncul setiap detik, bisa setiap detik. Begitu kita baca berita,
yang tidak mengenakan, yang tidak cocok dengan kriteria kita, naik stresnya itu. Ya, nah, hipertensi juga sama, dari pola makan, ya kan, kurangnya tidur, akibat dari pekerjaan dan handphone yang terus masih menyala setiap malam, ya kan. Nah, ini otomatis berisiko tinggi. Riwayat penyakit jantung, ya stres sebenarnya besar sekali. Kalau orang stres, detak jantung makin meningkat. Kalau sering terus-menerus stres, makin tinggi detak jantungnya kan. Terus-menerus dihajar terus jantungnya, ya kena nanti. Diabetes jelas, pola makan zaman sekarang ini kan semuanya sangat tinggi karbo. Dan kita sedikit sekali mau menjalani intermittent fasting, ya kan? Kalau kita tanya sama diri kita sendiri kan, apakah kita sering menjalani puasa intermittent fasting? Ya mungkin jarang. Padahal ini salah satu solusi paling mudah untuk diabetes. Ya tentunya puasa yang bagaimana? Ya paling tidak kita menahan tidak makan selama 12 sampai 18 jam, paling tidak segitu. Kalau rutin kan setiap hari, ini bisa mengurangi dampak dari diabetes, otomatis mengurangi dampak dari ejakulasi dini atau disfungsi seksual. Ginjal, ini kalau yang sudah bermasalah, dia memang tidak bisa ereksi lagi. Ini saya beberapa pasien ginjal saya memang cerita begitu, dia bertahun-tahun tidak bisa, dipaksa pun tidak bisa. Ketika kemudian diterapi, dia sudah bisa naik hemoglobinnya, mungkin dia sudah bisa kencing satu gelas atau cangkir, maka dia mulai bisa ereksi lagi. Tapi kalau enggak, dia tidak bisa. Riwayat operasi prostat, nah ini salah satu yang sering kali muncul di orang lansia, prostat. Ini harus hati-hati. Stroke juga sama. Stroke juga ada masalah sama syarafnya kan, lemah sekali. Nah ini yang paling tidak mesti kita waspadai, apakah dia ada pada diri kita atau tidak. Jika ada, ya kita harus selalu jujur akui dan harus melakukan serangkaian upaya-upaya untuk melakukan perbaikannya. Dan tidak boleh sembarangan konsumsi obat kuat. Nggak boleh. Model kayak keluarga sildenafil, ya misalnya Viagra, ada Tadalafil, Cialis. Ya, kalau di Jakarta itu obat-obat ini dijual bebas lah ya, di pinggir jalan. Jadi kalau kita ke sepanjang di Gajah Mada itu kan mangga besar itu tuh berjejer tuh di pinggir jalan tuh. Orang jual bebas semua. Bahaya sekali. Nggak boleh. Nggak boleh karena ada banyak dampaknya dari obat-obat seperti ini. Memang pada awalnya kesannya adalah menguatkan, tapi kemudian banyak kasus akhirnya jantung lemah dan meninggal. Jadi mendingan nggak usah, gini-gini nggak perlu. Kita pakai pernapasan aja bisa, pakai pernapasan aja bisa. Banyak kelas ini adalah untuk menggantikan fungsi obat-obat kuat ini, nggak perlu. Nah, kemudian khusus ereksi pada laki-laki itu memang kompleks ya, karena melibatkan 6 hal ini. Otak, saraf, otot, hormon, budaya, dan emosi. Jadi tidak sekedar hanya diberesin. Nah, makanya olah napas yang kita pilih ini, yang dipilihkan untuk 14 hari ini adalah olah napas yang memang spesifik dan dengan pendekatan-pendekatan tertentu yang diarahkan untuk perbaikan pada organ reproduksi bagi laki-laki. Dan ini akan proven. Karena kita asal diikuti setiap hari. Jadi kalau yang berhalangan hari ini, usahakan tetap latihan dari rekaman pada malam harinya atau besok paginya. Jangan sampai nggak latihan sama sekali. Usahakan tetap ada latihan harian. Nah, sekarang kita lihat, ini bagian yang agak cukup riskan yang harus kita akui. Ada skor pada hubungan seksual. Skor 1, skor 2, skor 3, dan skor 4. Skor 1 itu disebut sebagai tahu. Skor 2 disebut sebagai pisang tanpa kulit. Skor 3 disebut sebagai pisang dengan kulitnya. Skor 4 disebut sebagai mentimun. Apa sih itu maksudnya? Gitu kan? Skor 1 itu adalah penis yang membesar, tapi tidak keras. Dan dianalogikan sebagai tak. Ya dia memanjang, membesar, tapi nggak keras. Jadi kalau dipencet itu, kalau diremas itu masih lembek kan. Ya, jadi kalau kita mengalami seperti ini, berarti kita skor 1. Kalau skor 2, kan bisa mengeras, tapi tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi. Jadi analoginya seperti pisang tanpa kulit. Keras iya, tapi nggak cukup untuk masuk gitu. Macet tengah jalan. Iya. Ada skor 3, cukup keras penisnya untuk penetrasi, tapi tidak sepenuhnya mengeras dan digambarkan seperti pisang yang kulitnya belum dikupas. Masih bisa untuk melakukan penetrasi dan masuk. Kalau yang skor 2 nggak bisa. Walaupun dia terkesan keras, itu udah mencoba, terus langsung hilang.
langsung hilang, berkurang drastis. Kalau 3 masih oke, masih lumayan. Skor 4 keras dan benar-benar kaku dan digambarkan seperti mentimun. Memang bahasanya begitu. Dan ini ada studi dari 307 subjek ya untuk melakukan successful sexual intercourse atau SSI. Untuk skor 1 itu hanya 5%, dia berhasil melakukan penetrasi yang sukses. Skor 2 hanya 60%, skor 3 sampai 78,5%, dan skor 4 93,1%. Jadi kita memang akan beranjak pada pergerakan skor ini nantinya. Jadi kalau misalnya kita ada di skor 1, ya kita beresin, kan? Kalau di skor 2, ya lumayan, tapi tidak memuaskan. Tidak memuaskan, ya kan? Walaupun 60% masih oke lah. Gitu. Kita harus berada minimal pada skor 3. Kita harus berada pada minimal skor 3. Syukur-syukur skor 4. Ya. Skor 4 masih ada yang gagal. Sih, banyak faktor sih yang gagal, banyak faktor. Karena kan terlibat juga emosional gitu kan. Fokus dan sebagainya. Ya hanya 7% lah ya, kurang lebih 6,9%. Ya kecil sekali lah. Anggapannya adalah skor 4 ini kesuksesannya paling tinggi. Paling tinggi. Nah, jadi skor-skor ini. Nah, kemudian ini terkait dengan selalu kuncinya adalah pembentukan neuroplasticity. Apa itu? Yakni latihan yang konsisten terus-menerus agar struktur saraf kita diperkuat dalam meningkatkan kelistrikan dan membentuk daya imajinasi nanti. Karena tentu kita akan membangun imajinasi, kita melakukan, saya sebut saja SSI ya. Ketika kita melakukan SSI atau penetrasi, kan, kita harus membangkitkan daya imajinasi. Nah, maksudnya bisa bertahan tidak? Kan gitu. Kalau tidak bisa bertahan, oleh karena struktur sarafnya tidak bagus, karena dia diabetes, karena dia stroke dan sebagainya, tapi jadi nggak bisa. Maka kita beres itu fisiknya lewat pernapasan. Beres semua jalur-jalur napasnya, beres frekuensinya, saraf-sarafnya beres, kan membangun neuroplasticity-nya itu akan menjadi lebih mudah nanti ke depan. Jadi neuroplasticity ini adalah aktivitas yang dilakukan terus-menerus, every single day, ya. Tapi bukan SSI ya, ini hanya kita cerita aktivitas normalnya, jadi latihan. Nanti dari latihan ada dampaknya. Every single day, paling tidak, antara 21 hari, paling tidak itu minimal. Oke, 14 hari itu yang paling low, yang paling kecil sekali. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, struktur saraf kita sebenarnya tidak pasif. Struktur saraf kita tidak pasif. Saya sering mengulang-ulang slide ini, kenapa? Karena ini adalah kunci. Jadi struktur saraf di otak ini tidak pasif seperti ini. Nah, ini bergerak terus ya. Ya kan, neuronnya jalan terus, dia bergerak. Dan seterusnya sampai dia akan bertumbuh. Ya kan? Sehingga akhirnya yang bulat di kiri, yang ke kanan ini nyambung. Nah, ini lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi. Nah, itu struktur saraf kita seperti ini. Nah, bayangkan ya, ini saya stop yang ini. Jika misalnya kita ingin melakukan sebuah imajinasi, tapi tidak ada sambungan-sambungan saraf, ya, anggaplah berdiri sendiri kayak gini nih, struktur sarafnya berdiri sendiri kayak gini. Ya kan? Mungkin ada yang seperti ini, tapi dia nggak nyambung. Ini juga, ini sama ini nih, nggak ada jalurnya, keputus misalnya, nggak ada. Jadi begitu kita berimajinasi terhadap sesuatu, dia akan lemah sekali karena sambungan kelistrikannya nggak keluar. Tapi kalau misalnya dari sini, ini saya kasih warna ungu ya. Dari sini misalnya ada sambungan ke sini, ya kan? Dia nyambung sini, kemudian dia nyambung sini, dia nyambung sini. Nah, dia nyambung sini, dia nyambung sini, sambung sini, ya kan? Maka ketika dia firing dipicu di sini, berimajinasi, nah, maka sinyalnya langsung dia kirimkan ke seluruhnya kan, dan nyambung semua akhirnya. Maka jadi kuat. Nah, maka jadi kuat. Dan fungsi-fungsi ini adalah terkait dengan saraf parasimpatik yang nanti akan saya jelaskan sebentar lagi. Oke, jadi ini bagaimana kita harus membangun dulu problem-problem yang ada di saraf untuk diselesaikan di awal. Karena fungsinya di sini. Saraf apa? Saraf parasimpatik, nanti kita akan lihat. Oke, ini kelihatan jelas sekali ya. Jadi struktur saraf itu di otak kita apabila kita lakukan aktivitas terus-menerus akan seperti ini.
sambung-sambungan. Jadi katakanlah yang warna ungu ini terpicu, ting, kita berimajinasi. Wah, kita membayangkan, wahai gitu kan. Ya kan? Tapi begitu sinyalnya ngalir, putus di sini. Putus. Rangkaian nggak cukup kuat, ya kan? Karena nggak cukup kuat, ya udah dia nggak berhasil mempertahankan itu. Karena dia gagal mempertahankan itu, maka sinyal yang nyampe ke organ produksinya nggak cukup kuat juga akhirnya. Ya udah kelar tuh, ya kan? Nggak jadi bangun. Bukan karena dia nggak mampu atau nggak pengen, karena memang struktur sarafnya nggak bagus. Maka nanti kita beresin dulu di sini. Oke, jadi paling tidak kita melakukan tuh antara ya paling pendek tuh 15 sampai 18 hari lah. 18 hari itu paling pendek. Jadi 15 hari tinggal tambahin 3 hari lagi udah dengan materi yang terakhir nanti. Itu kita dapat yang shortest, paling pendek. Dan ini sudah cukup kalau hanya untuk melakukan SSI. Oke, sekarang kita kenalan dengan napas ritme. Karena kita pakai ini nanti. Kita akan pakai ini untuk melakukan perbaikan pada organ produksi. Kita membentuk latihan pernapasan dengan menggunakan konsep frekuensi. Jadi setiap kali kita bernapas, kita akan menghasilkan frekuensi. Ini konsep yang belum banyak orang tahu, ya kan? Orang tahunya bernapas, saya belum itu aja. Nah, bernapas itu ada frekuensi, nanti kita lihat. Kita lihat laju pernapasan dulu. Laju pernapasan adalah jumlah bernapas dalam semenit. Normalnya antara 9 sampai 24 kali, sumber lain menunjukkan di 20 kali. Jadi misalnya ada orang tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, tahan napas 5 detik. Lalu berapa laju pernapasan? Laju pernapasan adalah 4 kali. Dari mana? Dari 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 15. 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi orang yang bernapas tarik 5, buang 5, tahan 5, kita sebut dia bernapas 4 kali per menit. Kalau yang nomor 2, RR-nya adalah 3 kali. Dari mana? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20 siklusnya, 20 detik. 60 dibagi 20 sama dengan 3. Jadi untuk yang nomor 2, kita sebut orang ini bernapas 3 kali per menit. Ini nomor 1, 30 kali per menit. Yang nomor 2, 60 kali per menit. Nah, gampang di sini ya. Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat konsep frekuensi. Frekuensi itu adalah hertz satuannya. 1 cycle per second. Jadi 1 hertz sama dengan 1 cycle per second. Atau kalau gitu bang di menit, jadi 1/60 cycle per menit. Nah, tadi kan udah disebutkan, laju pernapasan manusia itu dihitung per menit. Karena per menit, maka ada korelasi. Ya, hertz sama dengan RR bagi 60. Sehingga normal RR pada 9/24 itu berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4. Dari mana angka-angka ini? Dari 9 cycle per menit sama dengan 9/60 sama dengan 0,15. 24 cycle per menit sama dengan 4/60 sama dengan 0,4. Jadi kita ketemu di atas kertas cara menghitung laju pernapasan yang dilihat dari sudut pandang frekuensi. Ya, nah berdasarkan pemahaman itu, maka dapat dihitung akhirnya contoh-contoh frekuensi yang dihasilkan dari laju pernapasan lain. Nah, seperti ini. Jadi artinya, setiap ada perubahan laju pernapasan akan menghasilkan perubahan frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, paru-paru selain sebagai fungsi untuk bernapas, juga sebagai pembentuk frekuensi. Jelas sampai sini ya. Oke, sekarang kita lihat korelasinya. Nah, jadi kalau ada orang bernapas dengan ritme 1-1, laju pernapasannya 30 kali, frekuensi adalah 0,5 Hz menggunakan hitungan yang tadi, ya kan? Hertz sama dengan RR dibagi 60. 30/60 sama dengan setengah, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi ketemu sekarang angka frekuensinya dari berbagai macam contoh ritme-ritme napas pada manusia, pada diri kita maksudnya. Nah, nanti ritme napas ini akan kita getarkan. Jadi konsep napas ritme seperti itu. Laju pernapasan kita ubah, lalu kita menghasilkan sebuah frekuensi, lalu frekuensi ini akan merambat pada sebelah sistem pada tubuh manusia. Nanti akan kita lihat perubahan metaboliknya pada psikis, energetik, dan sebagainya. Karena tadi distingsi seksual itu kan ya terlihat dari ada 6 aspek yang berperan gitu kan, dari otak, kemudian dari syaraf, dari otot, dari hormon, dari apa tadi itu ada 6 juga emosi gitu kan. Nah, ini kita bisa stimulasi dari frekuensi kan, ada frekuensi yang bisa kita arahkan pada syaraf, yang bisa kita arahkan pada otot, yang bisa kita arahkan pada otak dan sebagainya. Nah, jadi nanti seperti itu.
Nah, sekarang kita lihat dulu aspek syarafnya. Syaraf badan manusia ada dua secara umum. Ini teori dasar. Yang kita bahas adalah syaraf otonom dulu. Syaraf otonom ada dua, simpatik dan parasimpatik. Syaraf simpatik disebut syaraf berhubungan dengan mekanisme stres, fight or flight or freeze. Syaraf parasimpatik berhubungan mekanisme rest, digest, and regenerate. Jadi recovery itu adanya di parasimpatik. Stres adanya di syaraf simpatik. Orang stres, syaraf simpatiknya naik. Orang sedang recovery, syaraf parasimpatiknya yang naik. Itu pemahaman dasarnya itu dulu. Oke, sekarang pertanyaannya berapa frekuensi dari syaraf simpatik atau parasimpatik kita? Nah, kita harus belajar dari jantung untuk memahami ini. Karena di badan kita ada dua organ yang bisa dihitung secara menit, yakni detak jantung. Makanya ketika kita tanya, berapa detak jantungmu? 80, maksudnya adalah 80 kali per menit. Kan begitu. Berapa lagi pernapasannya? 15, maksudnya adalah 15 kali per menit. Karena segala sesuatu yang bisa dihitung menitnya, maka bisa dihitung frekuensinya sebagai sebuah siklus. Maksudnya itu. Nah, di jantung ini ada yang disebut dengan heart rate variability atau HRV. Yakni jarak antara dua detak, dari detak satu ke detak yang lain, begitu dalam satu satuan waktu. Biasanya kita hanya menghitung jumlah detaknya. Kalau HRV itu bukan menghitung jumlah detaknya, tetapi dia menghitung jarak antara dua detak ini. Gitu. Jadi jarak antara dua detak. Jadi ini misalnya satu ya, detak dua, detak tiga, detak empat, detak lima dan seterusnya. Nah, jarak antara dua detak inilah yang kemudian dihitung oleh teori HRV ini. Lalu kemudian dirata-ratakan dalam satu satuan waktu. Dari situ kemudian lahirlah teori HRV untuk menentukan ini syaraf simpatik atau syaraf parasimpatik yang bekerja pada jantung kita. Karena jantung kita itu adalah hasil kerja dinamis antara simpatik dan parasimpatik. Nah, maka jarak ini menentukan. Kalau untuk parasimpatik, sebagai pengetahuan saja, jika jaraknya adalah paling minimal 50 milisecond, maka dia masuk pada kategori parasimpatik. Jika kurang dari 50 milisecond, maka masuk pada kategori syaraf simpatik. Jadi artinya kalau kurang dari 50 milisecond itu jaraknya pendek-pendek. Kalau paling minimal 50 milisecond jaraknya lebar-lebar. Makanya orang yang parasimpatiknya bagus, detak jantungnya akan lambat karena jaraknya lebar-lebar. Ya kan? Jarak antara dua detaknya lebar-lebar, maka jumlah detak jantungnya pasti lebih kecil dibandingkan yang jaraknya pendek-pendek. Seperti itu. Singkat cerita bahwa syaraf parasimpatik kita ini berada pada area low frekuensi dan high frekuensi. Secara teori seperti itu. Nah, sekarang kita lihat hubungan syaraf otonom. Nah, ini kita sudah ketemu nih. Syaraf parasimpatiknya adalah pada frekuensi ini, syaraf simpatiknya pada frekuensi ini. Ini kesepakatan medis, bukan kata saya. Ini kesepakatan sains dan medis. Jadi artinya apapun intervensi yang berada pada wilayah misalnya 0,04 sampai 0,15, maka dia berada pada wilayahnya syaraf simpatik. Sedangkan apapun intervensi yang berhasil menghasilkan frekuensi yang berada pada 0,15 sampai 0,4, maka dia akan menstimulasi syaraf parasimpatik. Maksudnya begitu. Bisa sampai sini ya? Oke. Kalau jelas kita lanjut. Kalau very low itu neurohormonal. Nah, kalau sudah paham tadi, maka kita bisa petakan pada beberapa jenis ritme napas. Untuk setiap napas cepat, gampangnya begitu saya sederhanakan. Untuk setiap napas cepat, dia kan menstimulasi syaraf parasimpatik. Untuk semua napas lambat, dia menstimulasi syaraf simpatik. Untuk napas yang super lambat, dia menstimulasi very low frekuensi, ini neurohormonal. Jadi orang-orang yang bernapas lambat itu menstimulasi neurohormonal. Oke, jelas ya? Nah, ini teori dasar. Nah, kemudian kita lihat, seiring usia, HRV kita ini akan menurun. Kualitas HRV kita akan menurun seiring usia. Nah, ini sama dengan seiring usia, yang tadi di awal itu, disfungsi ereksi, disfungsi seksual kita pun akan menjadi lebih buruk. Ya kan, jadi meningkat lah ibaratnya. Jadi makin kita buruk-buruk itu makin susah untuk ereksi. Maka bisa diperbaiki? Nggak bisa. Dengan cara naikkan HRV-nya. Naikkan syaraf parasimpatiknya. Begitu. Jadi kalau syaraf parasimpatik dinaikkan, maka otomatis dia akan memiliki peluang untuk melakukan recovery.
Ya kita jangan berharap posisinya seperti 50 tahun lalu misalnya atau 40 tahun lalu kan. Tapi paling tidak malu-maluin lah. Paling tidak skor 3 lah, paling tidak skor 3. Jangan skor 1, jangan skor 2. Paling tidak skor yang 3 tadi. Ya ini pisang yang ada kulitnya. Yang 73,8%. 73,5% itu kemampuan penetrasinya. Itu udah oke. Untuk solusi di atas 50 itu udah oke. Nah, kenapa kita lihat dan selalu pilih HRV? HRV ini mampu dijadikan sebagai prognosis. Prognosis itu apa? Yaitu istilah medis untuk prediksi kemungkinan perkembangan suatu penyakit, termasuk apakah tanda dan gejalanya akan membaik atau memburuk. Jadi kalau kita pakai HRV, kita akan bisa melihat perkembangan dari latihan kita, intervensinya terhadap organ reproduksi, apakah membaik atau memburuk. Begitu. Karena kita lihat nanti dari data-data pergerakan HRV-nya, ini jika ingin terukur. Jadi sekali lagi, jika ingin terukur. Jika tidak, ya udah manut aja. Nanti kan ada teman-teman di sini yang udah pada punya alat HRV kan, itu nanti bisa share-share screenshotnya gitu, tidak ada masalah. Oke, jadi ingin terukur, maka nilai HRV-nya nanti akan meningkat. Itu cara paling mudah untuk melihat. Nah, kita lihat HRV ini banyak sekali dipakai ya, untuk melakukan prognosis pada berbagai jenis penyakit. Ya kan, sindrom metabolik tadi, diabetes mellitus, kemudian diabetik autonomic neuropathy. Jadi diabetes yang sudah mengalami kerusakan saraf otonom. Ya, jadi saraf otonom sudah mulai rusak. Biasanya dia tanda-tanda stroke, gitu kan, lemah. Termasuk masalah kardiovaskular. Angina pectoris itu orang nyebutnya angin duduk ya. Kemudian masalah jantung koroner dan sebagainya. Ini akan cepat sekali kebaca dengan HRV. Kemudian masalah pada otak, epilepsi, gitu kan, kemudian brain injury, termasuk depresi. Sebenarnya depresi. Karena tadi kan disebutkan masalah emosional kan, salah satunya depresi. Hipertensi pun ada. Jadi apa yang disebutkan sebagai faktor-faktor resiko disfungsi seksual tadi bisa kebaca lewat HRV. Tapi sekali lagi ini ada alatnya ya. Kalau misalnya kita enggak ya nggak apa-apa. Kita ikuti teorinya saja Bu. Nah contoh ya, kita lihat pengaruh HRV pada prognosis diabetes mellitus tipe 2. Jadi ada studi yang melibatkan 3.927 ya, subjek nih. Kemudian disederhanakan, ya, kemudian muncullah 25 yang paling dirasa paling kuat. Nah, dia lihat hasilnya adalah pada semua pasien-pasien diabetes mellitus, dia nilai RR-nya, jarak antara dua detaknya gitu ya, itu kecil, menurun. Ya ini adalah parameter-parameter HRV. Kita memang tidak belajar detail, cuman intinya adalah sederhanakan saja. Intinya bahwa pada pasien diabetes mellitus itu terjadi penurunan secara signifikan HRV. Nah, makanya sebutkan di sini, baik secara simpatik maupun parasimpatik aktivitasnya menurun. Ini kan bahaya kan? Ya. Nah itulah nanti yang akan berkorelasi dengan disfungsi seksual di awal tadi. Jadi ini hanya gambaran saja. Ya kalau pusing dengan teori-teori, nah kita langsung masuk ke sini. Nah, ini paling cepat nih, ya kan? Strategi olah napas untuk meningkatkan kebugaran seksual. Jadi yang kita pakai ritmenya adalah ini. Oke, bagaimana teknisnya? Nanti kita lihat teknisnya sini. Hari ke-1 sampai hari ke-3, kita akan latihan ini. Itu dulu. Yang penting, detiknya tepat. Ya, jelas ya? Persiapan 3, 2, 1. Tarik.